Halo, kita kembali lagi untuk pembahasan mendalam. Kali ini kita akan lihat sebuah kasus medis penting ya. Sumbernya dari materi studi interaktif Dr. Ricky Sababalat, spesifiknya tentang kondisi mata darurat. Jadi tujuan kita kali ini, coba bongkar diagnosisnya dan pahami kenapa sih ini jadi situasi yang, genting banget. Coba Anda bayangkan ya, ada pasien perempuan, usianya 42 tahun. Tiba-tiba saja, mata kirinya merah padam, dan pandangannya jadi buram pekat. Visusnya, penglihatannya itu anjlok sampai cuma bisa lihat hitungan jari dari 1 meter. Mendadak banget dan pasti menakutkan ya. Mari kita telusuri lebih dalam lagi temuannya apa saja. Betul, kasus ini memang cukup klasik ya, karena gejalanya sangat dramatis dan khas gitu. Selain mata merah dan kabur mendadak itu, pasien juga mengeluhkan rasa nyeri yang hebat di mata kiri. Dan ada satu lagi nih yang penting banget. Dia cerita kalau lihat lingkaran kayak pelangi atau halo kalau pas lihat lampu. Oke. Waktu diperiksa, temuannya juga mendukung kegawatannya ya. Matanya merah sekali, disebut mixed injection. Terus korneanya bengkak, ya, edema. Dan, nah ini, bagian depan matanya, bilik mata depannya, itu kelihatan dangkal banget. Bahkan katanya waktu diraba aja, bola matanya keras kayak batu. Itu yang N+2 tadi ya. Terus ada kelainan juga di saraf optiknya. Wah, ini nunjukin tekanannya udah bikin masalah ya. Jadi, diagnosisnya kira-kira apa nih? Iya, betul. Jadi, dari semua kombinasi gejala dan temuan tadi, diagnosis yang paling kuat, paling pas, itu glaukoma sudut tertutup akut. Kalau pakai skor kecocokan itu bisa dibilang sempurna, 10/10. Kenapa? Ya karena rangkaian gejalanya itu loh, nyeri hebat, visus turun drastis, ada halo, kornea bengkak, bilik mata depan dangkal, dan TO atau tekanan bola mata yang tinggi banget. Itu gambaran textbook banget untuk serangan akut jenis ini. Kalau kita lihat diagnosis banding lain, misalnya glaukoma sudut terbuka, skornya dan cuma 2/10, jelas nggak cocok. Itu kan biasanya kronis ya, pelan-pelan, seringnya malah nggak nyeri sehebat ini. Atau hipertensi okuli, skornya 3/10. Ya tekanannya tinggi, tapi di kasus ini kan sudah ada tanda kerusakan saraf, visusnya turun parah. Jadi ini lebih dari sekedar tekanan tinggi biasa gitu. Tadi disebut gejala halo ya. Itu kan agak aneh kedengarannya. Kenapa bisa muncul gejala seperti itu? Terus apa hubungannya sama bilik mata depan yang dangkal? Nah, pertanyaan bagus. Jadi halo itu muncul karena kornea, lapisan bening depan mata kita, itu bengkak atau edema. Bengkaknya kenapa? Ya karena tekanan di dalam mata itu melonjak tinggi sekali tiba-tiba. Bengkak ini ganggu cara cahaya masuk, jadi muncul efek pelangi itu. Terus, bilik mata depan yang dangkal, nah itu dia kunci masalah anatominya. Artinya, sudut tempat cairan mata normalnya keluar itu sempit dari sananya. Pas serangan akut, sudut ini bisa tertutup total mendadak, cairan nggak bisa keluar, numpuk, ya tekanannya melonjak drastis. Makanya tadi penilaian N+2 pas diraba itu konfirmasi kalau tekanannya memang setinggi itu. Keras banget. Urgensi kasus ini juga tercermin loh di standar medis kita. Dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia SKDI 2024, kasus seperti ini masuknya level kompetensi 3B. Artinya apa? Artinya dokter umum di layanan primer itu diharapkan bisa, pertama, menegakkan diagnosis klinisnya, kedua, memberikan terapi awal darurat. Tujuannya buat nurunin tekanan mata secepat mungkin. Dan ketiga, yang paling penting, harus segera merujuk ke dokter spesialis mata. Ini menunjukkan betapa bahayanya kondisi ini kalau sampai terlambat dikenali dan ditangani. Oke, jelas banget ya ini situasi darurat mengancam penglihatan. Jadi langkah pertama yang paling krusial itu apa? Harus ngapain segera? Tepat sekali, ini adalah kedaruratan oftalmologi, gawat darurat mata tingkat tinggi. Prioritas nomor 1, nggak ada kompromi, adalah turunkan tekanan intraokular itu. Harus sesegera mungkin, hitungannya bisa menit atau jam loh. Tujuannya apa? Ya menyelamatkan syaraf optik dari kerusakan permanen, menyelamatkan sisa penglihatan. Biasanya kita kasih obat tetes mata khusus, bisa juga obat minum, bahkan kadang perlu infus. Pasiennya pasti panik banget kan, bukan cuma sakit tapi penglihatannya hilang cepat. Itu kan penanganan daruratnya ya. Kalau udah lewat masa kritisnya, biar nggak kejadian lagi gimana? Ada solusi jangka panjangnya? Ada, tentu saja. Untuk solusi jangka panjang, biar nggak kambuh lagi serangannya, baik di mata yang sama atau mata sebelahnya, karena biasanya mata sebelahnya juga punya resiko anatomi yang mirip,
Tindakan definitifnya itu prosedur laser, namanya iridotomi laser perifer atau sering disingkat LPI. Gampangnya, ini kayak bikin lubang ventilasi kecil sekali di iris bagian yang berwarna di mata itu. Tujuannya bikin jalur alternatif buat aliran cairan mata, jadi sudutnya nggak gampang nutup lagi, gitu. Oke, jadi kesimpulan penting dari pembahasan kita kali ini ya, glaukoma sudut tertutup akut itu serangan mendadak. Sakitnya luar biasa. Dan ini kondisi yang bisa bikin buta kalau nggak ditangani sebagai keadaan darurat medis. Kuncinya, turunkan tekanan mata secepatnya. Ingat gejala khasnya ya, mata merah, nyeri hebat, pandangan tiba-tiba kabur, dan ada lihat halo di sekitar lampu. Betul, dan kalau kita tarik sedikit lebih luas ya, kasus ini sebenarnya memunculkan satu pertanyaan reflektif yang penting untuk Anda semua. Mengingat kondisi ini bisa muncul tiba-tiba, bahkan pada orang yang mungkin nggak sadar punya faktor risiko, kayak bilik mata depan dangkal tadi, pertanyaannya adalah, seberapa rutin Anda, atau mungkin orang terdekat Anda, melakukan pemeriksaan mata yang komprehensif? Bukan cuma cek ukuran kacamata ya, tapi periksa juga tekanan bola mata, kondisi sudut mata, meskipun mungkin rasanya nggak ada keluhan apa-apa. Nah, ini mungkin sesuatu yang perlu Anda pikirkan lebih lanjut.